Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawal hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 11 sampai dengan 13. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah Yesus dalam hati dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sungguh kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberikan tanda." Lalu Yesus meninggalkan mereka. Ia naik ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini, iman tidak diukur dari tanda dan mujizat. Iman yang didasarkan hanya pada tanda-tanda lahiriah biasanya sangat rapuh. Karena ketika tanda-tanda itu tidak lagi terjadi, orang cenderung melupakan dan kembali kepada hidup yang lama. Atau orang akan terus mencari tanda-tanda lahiriah lain dan akan beralih kepada siapa yang memberi tanda lahiriah yang sensasional, yang membuat lebih terkagum-kagum lagi. Lebih dalam dari ini, semua orang yang terus-menerus menuntut tanda sesungguhnya menunjukkan bahwa dia bukan seorang beriman. Orang tersebut menutup hati kepada Tuhan. Rupanya Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi tidak memiliki niat hati yang tulus untuk mengenal Dia. Hati mereka tegar dan mata mereka buta, sehingga sekalipun sudah melihat banyak tanda yang dibuat oleh Yesus, mereka tidak mengakui dan percaya. Kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka merupakan tanda paling besar. Tetapi sayang, orang-orang Farisi tidak mau dan tidak sanggup melihat kenyataan itu. Yang mereka pikirkan dan inginkan ada tanda atau bukti yang spektakuler. Dengan kata-kata yang tegas, Yesus mau memberikan ajaran bahwa peristiwa mujizat apapun tidak akan menjadi tanda keilahian bagi orang Farisi dan siapapun yang hatinya sudah tertutup, dan itu membuat hati orang berada dalam kebutaan. Orang dapat mengalami bahwa peristiwa menjadi petunjuk dari kebenaran yang lebih dalam kalau orang beriman dengan rendah hati dan terbuka akan arti suatu peristiwa. Orang yang dangkal rohaninya tidak akan mampu menggali nilai kehidupan yang lebih dalam. Saudara yang terkasih, sesuatu yang tidak dipenuhi oleh Yesus bukan karena Dia tidak mau dan mampu, namun karena Dia ingin mengajarkan kepada mereka untuk mulai beralih dari cara berpikir mereka yang cenderung berfokus pada bukti fisik ke arah sikap iman dan pengakuan akan kuasa Tuhan. Sejatinya Allah telah menganugerahkan berlimpah kebaikannya dalam hidup, baik kecil maupun besar. Mampukah kita menyadarinya, terutama dalam hal yang kecil dan sederhana? Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia,
Berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.